Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Alfa Danwarto dari Kampus Universitas Mula Warman. Hari ini saya akan membahas suatu kasus transfer pricing dari Takeda Pharmaceutical. Untuk pertama tuh kita akan membahas latar belakang perusahaan Takeda Pharmaceutical Company ini merupakan perusahaan farmasi terbesar yang ada di Jepang. Kemudian produk utama yang mereka ini tuh adalah Prevacid, suatu obat mah atau enggak. Untuk struktur perusahaannya tuh mereka joint venture, yaitu 50-50 dengan perusahaan asing. Kemudian saya akan membahas kronologi kasusnya dari 2006 sampai 2013. Pertama dari 2006. Itu NTA mengenakan pajak tambahan sekitar 57,1 miliar yen atau dikonversi ke dolar tuh sekitar 500 juta. Kemudian dari 2006 sampai 2011 tuh Takeda Pharmaceutical nih mengajukan mutual agreement procedure, namun mereka ini gagal mencapai kesepakatan atau enggak gagal sepakat lah. Dari 2012 sampai 2013, untuk 2012 tuh mereka melakukan reinvestigasi administratif, tapi 2/3 tuh dibatalkan. Kemudian dari 2013, ini tuh National Tax Tribunal batalkan sisa refund tambahan 15,2 miliar, sehingga hasil akhirnya tuh Takeda Takeda Pharmaceutical nih menang total. Hampir seluruh asesmennya itu dibatalkan. Kemudian saya akan membahas dari inti masalah transfer pricing. Ini tuh metode yang dipresentasikan tuh residual profit split method atau RPSM untuk aset intangible. Kemudian dari tuduhan NTA yaitu harga transfer tidak arm length atau pendapatan dipindah ke luar Jepang. eh Kemudian ya, lesson to learn dari sisi auditor yang mencari celah dari transfer pricing-nya. Dari perspektif auditor, dalam hal ini NTI sebagai otoritas pajak, kasus Takeda Pharmaceutical Day memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana mendeteksi dan mengeksploitasi celah dalam praktik transfer pricing multinasional. Berikut poin-poin utama yang bisa dipelajari ya. Yang pertama tuh pentingnya analisis aset intangible, yaitu auditor belajar bahwa celah sering muncul di transaksi yang melibatkan IP, seperti paten obat lah, di mana perusahaan bisa memanipulasi harga untuk memindahkan keuntungan ke yuridiksi pajak rendah. Itu pentingnya nih tuh, pentingnya analisis aset intangible ini tuh dalam kasus Takeda tuh NTA mencurigai GV sebagai sarana transfer shifting income, sehingga mereka menerapkan RPSM untuk membagi profit berdasarkan kontribusi unik. Misalnya riset Takeda, kemudian dari distribusi AS, sehingga pelajaran yang bisa didapat tuh auditor harus fokus pada dokumentasi TEPI si yang detail tentang valuasi intangible. Karena kurangnya bukti arm's length sering menjadi celah utama. Kemudian yang kedua tuh agresivitas audit dan penggunaan data komparatif. NTA itu agresif dalam audit awal, menggunakan data internal perusahaan dan comparable uncontrolled price atau metode metode lain untuk memberikan harga transfer. Celahnya tuh ditemukan dalam melalui pemeriksaan dalam laporan keuangan joint venture dan alur pendapatan. Pelajaran yang bisa diambil tuh auditor bisa belajar bahwa pendekatan agresif efektif untuk mendeteksi, tapi harus didukung bukti yang kuat. Kemudian itu yang ketiga tuh kerjasama internasional dan MAP sebagai alat deteksi. Kasus ini menekankan bahwa auditor bisa menggunakan MAP untuk menggunakan data dari negara mitra seperti IRS dari AS yang membantu mengungkapkan inkonsistensi lintas batas. Eh, itu celahnya itu ditemukan muncul ketika perusahaan mengasumsikan kerahasiaan transaksi JP. Untuk pelajaran yang bisa diambil tuh auditor belajar untuk memanfaatkan treaty pajak untuk akses informasi yang lebih luas, tetapi juga resiko kegagalan jika negara lain tidak setuju. Kemudian yang terakhir tuh risiko JV dengan pihak yang terkait. Auditor menemukan
celah di struktur join yang 50-50 ini, dimanapun perusahaan induk bisa menyembunyikan related party transaction-nya. Kasus ini tuh mengajarkan auditor untuk lebih teliti dalam mencari celah melalui kombinasi audit mendalam, analisis ekonomi, dan kolaborasi internasional, tetapi juga menghindari asesmen berlebihan yang bisa dibatalkan di pengadilan atau tribunal. Kemudian tuh saya akan membahas solusi untuk auditor agar transfer pricing bisa dihindari di masa depan. Untuk mencegah untuk mencegah praktik transfer pricing menurut di masa depan, auditor seperti NTA bisa menerapkan solusi proaktif yang bisa fokus pada pencegahan bukan hanya detektif reaktif. Yang pertama tuh dorong menggunakan Advanced Pricing Agreements atau yang bisa disebut tuh APA. Auditor bisa mendorong perusahaan seperti Takeda Pharmaceutical ini untuk mengajukan APA bilateral atau multilateral sebelum transaksi, yang menetapkan metode TIP disetujui sebelumnya. Solusi ini tuh dia NTA bisa memperkuat program APA dengan proses lebih cepat dan transparan, terutama untuk industri intangible berat seperti farmasi. Kemudian yang kedua tuh perkuat persyaratan dokumentasi TP. Auditor harus mewajibkan local file dan master file yang lebih detail sesuai OECD BIPLPS Action 13, termasuk valuasi intangible dan analisis fungsi nasional. eh ini solusinya tuh dia tingkatkan threshold rendah untuk dokumentasi, misalnya kurangin ambang 5 miliar yen untuk transaksi asing, dan lakukan audit rutin untuk memastikan kepatuhan sehingga perusahaan tidak menyembunyikan celah. Kemudian yang ketiga tuh tingkatkan kapasitas analisis ekonomi dan teknologi. Itu dia tuh untuk menghindari kesalahan seperti pembatalan investment, yaitu auditor bisa investasi di tim ekonomis dan tools AI untuk analisis data besar. Kan sekarang AI itu lagi bagus-bagusnya. Kemudian yang keempat ini dia kerjasama internasional yang lebih kuat. Itu auditor bisa hindari TP dengan memperkuat exchange of information via treaty dan joint audit dengan negara negara asing kayak negara US lah. Dan ini solusinya tuh NTA bisa inisiasi lebih banyak tuh map sukses dan ikuti BEPS pilar 1/2 untuk alokasi profit global dan mengurangi insentif shifting income. Eh, Solusinya tuh integritas transfer pricing audit ke dalam audit pajak reguler dengan fokus pada sektor rentan seperti farmatikal ini, seperti farmasi, untuk mencegah sebelumnya terjadi. Dengan solusi ini, auditor bisa beralih dari pendekatan reaktif ke preventif, yaitu mengurangi kasus seperti Takeda Pharmaceutical ini dan memastikan pajak adil tanpa litigasi yang panjang. Kemudian yang terakhir ini kesimpulan yang bisa kita ambil. Kasus transfer pricing yang melibatkan Takeda Pharmacy Company ini menunjukkan bahwa transaksi lintas negara yang melibatkan aset intangible memiliki risiko sengketa pajak yang tinggi. Otoritas pajak Jepang, yaitu NTA, National Tax Agency Japan, menilai bahwa harga transfer dalam kerjasama Takeda dengan Laboratories ini, apa? Abbott Laboratory ini perusahaan asingnya yang 50-50 di joint venture-nya ini terkait global terkait obat Prevacid tidak sesuai dengan prinsip arm's length principle. Penilaian ini menghasilkan pajak yang sangat besar. Namun setelah proses sengketa dan peninjauan kembali oleh Tax National Tribunal of Japan, sebagian besar asesmen dibatalkan karena bukti ekonomi yang diajukan di Takeda dinilai lebih kuat. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.